Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aski Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi dan NIM 0525468999. Di sini saya ingin melanjutkan pengerjaan tugas ya pada mata kuliah jaringan komputer, yaitu pada tugas 3. Nah, untuk tugas 3 di sini ada soal nomor 1, diminta untuk membuatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, sudah tampil untuk Cisco packet trackernya. Kita akan memasukkan dulu untuk switch. Pasang switch, kemudian pasang untuk PC-nya. Kita diminta untuk memasang partisi. Pasang partisi, lalu kita hubungkan menggunakan kabel jaringan. Baik, setelah semua PC sudah terhubung menggunakan kabel jaringan ke switch, langkah selanjutnya kita akan melakukan untuk mengkonfigurasi IP. Nah, di sini kita masuk ke IP configuration. Misal di sini saya memasukkan untuk IP address 192.168.0.1. Untuk subnet masknya kita klik aja. Oke, itu saja. Untuk PC 1 kita konfigurasi lagi. Ini 2. PC 2 nya kita konfigurasi lagi. Ini 3. Untuk PC yang terakhir kita konfigurasi lagi. 4. Oke, setelah semuanya sudah dikonfigurasi untuk IP address-nya, kita langsung melakukan pengetesan ping. Kita buka command prompt, kita ketikkan ping 192.168.0. Untuk PC sebelahnya ini titik 02. Baik, sudah tampil ya dengan tampilan replay from pada testingnya, berarti sudah berhasil dan terhubung. Selanjutnya pada soal nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, di sini kita tambahkan untuk server HTTP. Kita pasang untuk kabelnya. Selanjutnya kita konfigurasi IP-nya. Sini saya memberikan IP 92.168.0.5 pada IP HTTP server. Subnet masknya sudah. Berikutnya kita ke service. Pastikan untuk HTTP-nya sudah on. Lalu kita edit di bagian index. Di sini kita masukkan nama. Saya masukkan nama saya, Aski Pratama. Baik, kita save. Yes. Selanjutnya kita masukkan IP address pada
server HTTP-nya. Nah, di sini kita ambil dulu untuk IP address server HTTP-nya. Jadi kita masukkan ke tiap PC di bagian default gateway. Oke. Baik, langkah selanjutnya itu kita diminta untuk membuka atau mengakses layanan HTTP servernya. Nah, di sini saya pilih salah satu PC, misalkan di PC terakhir saya gunakan web browser. Oke, di sini saya langsung ketikkan aja untuk IP address server HTTP-nya, kita go. Baik, di sini sudah tampil ya untuk nama saya di web browsernya. Untuk soal selanjutnya, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Oke, kita pasang lagi untuk device servernya. Oke, kita hidupkan kabelnya. Dan setelah terhubung kabelnya, kita lakukan konfigurasi IP address. Sini saya akan masukkan IP address 192.168.0.6. Subnet masknya otomatis. Nah, pada di bagian ini kita copy dulu. Pada bagian service ini kita ke bagian DNS. Nah, pastikan di bagian DNS service ini kita on kan. Nah, di sini masukkan untuk nama domainnya, misalkan komputer jaringan Konjar konjar.id. Untuk IP-nya kita masukkan IP address server HTTP, kita add. Oke, setelah selesai, di sini juga kita masukkan untuk IP DNS servernya pada tiap-tiap PC. Baik, setelah semuanya sudah dimasukkan untuk IP address pada tiap PC, IP address dari server DNS, selanjutnya diminta untuk mengakses layanan HTTP servernya melalui DNS server. Nah, di sini saya mengetes menggunakan PC 0 dengan menggunakan web browser. Nah, pada pengetesan atau untuk membuka akses HTTP server melalui DNS server, kita ketikkan yang tadi kita sudah masukkan ya untuk nama domainnya, konjar.id. Jadi kita nggak memasukkan untuk IP address lagi, tapi kita memasukkan nama domainnya. Oke, di sini sudah tampil ya untuk nama saya di saat untuk membuka akses menggunakan web browser. Untuk selanjutnya pada soal nomor 4 kita diminta untuk membuat struktur jaringan sesuai pada gambar. Oke, kita buat dulu untuk jaringannya. Ini kita hapus. Oke, hapus. Ini kita menggunakan router. Kita pasang router, lalu switch di sini, lalu PC yang server satu dulu, dan server lagi, server satu PC, switch PC server PC switch, dan PC.
dan server. Untuk server yang atas ini kita ganti dengan nama ilkom.com. Nah, server ini kita ganti dengan nama ilkom.com. Oke, kemudian untuk ini kita ganti dengan DNS server. DNS server. Untuk ini PC Nino. Kemudian ini kita ganti dengan nama pendilkom.com. pendilkom.com. Oke, ini PC 1. Ya, kita hubungkan dulu untuk kabel-kabelnya. Baik, setelah terhubung semua kabel dari router sampai ke PC dan server, kita buka untuk bagian router, lalu lakukan konfigurasi jaringan. Nah, kita lihat di sini untuk yang di bagian warna merah ini, kita lihat untuk bagian gigabitnya yang ini ke atas ini yang 00, yang ke bawah ini untuk gig 001. Oke, di sini kita langsung konfigurasi IP address-nya untuk yang 00. Saya memasukkan IP address 192.168.1.100. Kelasnya otomatis ini kita on kan. Kemudian untuk yang 001 saya masukkan IP address 172 16.0.1. Untuk subnet kelasnya biarin, ini kita on kan. Oke. Baik, setelah setting router, kita langsung setting ke bagian sini untuk server DNS-nya. Nah, di sini melalui jalur yang 00 itu dengan IP 192.168.1.100. Kita masuk ke config. Untuk bagian sini kita buat burutan saja. Nah, di sini saya masukkan 4 kelasnya otomatis. Pada bagian setting untuk default gateway-nya sesuai dengan jalur dari router melalui switch. Kita masukkan 192.168.1.100. Oke. Untuk DNS-nya 104. Oke. 104. Pada bagian service, untuk HTTP ini di off ya. Oke. HTTP sudah di off. Nah, berikutnya kita masuk ke server ilkom.com. Kita konfigurasi juga. Ini kita masukkan ke address-nya. Ya. Ini server 1. Untuk di bagian setting, di sini kita masukkan IP address sesuai jalur awal. Untuk DNS servernya 104. Pada bagian service, di sini kita pastikan untuk HTTP-nya menyala ya. Dari sini kita edit juga untuk nama. Saya akan masukkan untuk nama saya. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita konfigurasi pada PC semua. Ini kita 03, kita 02. Kita buat urutan. Untuk subnet masknya otomatis pada bagian setting masukkan IP awal sesuai jalur utama. Pada DNS servernya masukkan IP server DNS 104. Oke. Setelah selesai semua, kita balik lagi ke server DNS. Pada bagian DNS di sini. Oke, sebelumnya kita akan melakukan konfigurasi pada server pendilkom terlebih dahulu. Nah, untuk server pendilkom di sini kita lihat untuk gigabit internetnya yang 001. Nah, untuk IP-nya ini kita copy. Kita masuk ke sini. Kita masukkan untuk IP address-nya pada server pendilkom. Di sini kita ganti, saya masukkan 2. Oke.
Ini untuk default gateway-nya sesuai dengan jalur utama, dan DNS servernya tadi di sini DNS servernya 192, 168, 114, 192, 192, 168, 168. Oke, nah, masuk ke sini, edit juga untuk indeksnya. Nah, untuk indeks yang ini saya masukkan juga nama saya. Tetapi untuk membedakan pada server ilkom.com dan pendilkom.com untuk tampilan nama sayanya berbeda ya. Nah, untuk server pendilkom ini saya kasih warna green, warna hijau. Oke, apakah nanti akan tampil warna hijau ya? Ini saya kasih perbedaan untuk membuktikan apakah bisa tampil sesuai dengan yang saya buat. Oke, selanjutnya saya konfigurasi untuk PC 1. Ini masukkan 3 di bagian setting, default gateway-nya sesuai dengan jalur yang terhubung dari router. Untuk DNS servernya 192 tadi 168 titik 1 titik 104. Oke, sudah. Baik, langkah selanjutnya kita balik lagi ke server DNS. Sini kita edit, ada bagian DNS ini kita on-kan terlebih dahulu. Sini kita masukkan yang pertama itu domainnya ilkom.com dengan IP address TCP-nya kita masukkan IP-nya sini, kita add. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan nama domain pendilkom.com IP-nya dengan IP kita paste, kita add. Oke, di sini kita tes terlebih dahulu ya, apakah di sini sudah terbaca. Terlalu. Sini untuk soalnya kita melakukan tes ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung dari PC 0 ke PC 1. Untuk PC 1 IP-nya 172.16.03. Nah, melakukan tes ping 172.16.03. Kita pastikan lagi apakah 172.16.03. Oke, enter. Akan terhubung. Oke, baik, yang di sini sudah tampil dan muncul tulisan replay from, artinya itu sudah terhubung ya untuk pengetesan dari PC 0 ke PC 1. Oke, selanjutnya melakukan ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Nah, sebaliknya nih ya, untuk sebaliknya dari PC 1 ke PC 0. Oke, untuk di sini kita ambil dulu copy aja IP-nya. Kita melakukan dari PC 1 ke PC 0. Ping. Oke, paste. Oke, baik, di sini terlihat ya sudah muncul tulisan replay from, itu artinya sudah terhubung ya untuk PC 1 ke PC 0-nya. Kemudian diminta untuk membuka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com terbuka, oke. Dari PC 1 membuka ilkom.com. Kita ke web browser. Kita ketikkan ilkom.com. Nah, di sini kita melihat ya perbedaan tadi yang saya masukkan dari segi warna pada tulisannya. Kita lagi. Nah, untuk ilkom.com ini kan tadi saya masukkan warna biru ya untuk tulisan nama saya, dan sudah muncul dan sesuai warnanya. Kemudian
pada soal berikutnya, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Oke, dari PC 0 buka web browser pendilkom.com. Oke, kita tekan di sini pendilkom.com. Apakah munculnya? Oh, baik, muncul ya untuk namanya sesuai yang tadi saya masukkan di sini untuk server pendilkom.com. Saya kasih warna hijau untuk nama saya dan tampil sesuai. Oke, di sini sudah selesai untuk pengerjaan tugas 3-nya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4, dan ada tambahan soal lagi di bawah nomor 4 ini, ada 4 perintah lagi ya, ada 4 soal lagi. Jadi total soal itu ada 8 soal. Sudah selesai melakukan konfigurasinya untuk jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracker pada tugas 3. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan pada pengerjaan tugas 3 ini. Terima kasih untuk dosen tutor pada mata kuliah jaringan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.